Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Melanjutkan bagian ke-31 ya. 31 yaitu bagian khurafatun walaysat karamatin. Betul ya? Jadi ketika membahas auliyaur rahman wa auliyaus syaitan, wali Allah dan wali syaitan, pembahasan berikutnya masih di bagian ke-31 adalah khurafat walaysa karamat. Khurafat laysat karamat. Ya, khurafat bukan karamah. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, nasyaratit tauhid tahta unwan, majalah at-tauhid menerbitkan suatu judul pembahasan tahta unwan dengan tema khurafatun haula ad-dasuqi. Khurafat seputar ad-dasuqi. Wallahu a'lam bishawab. Siapa ad-Dasuqi ini saya kurang tahu. Namun kalau kita melihat dari pemaparan al-muallif rahimahullah selanjutnya, nampaknya beliau adalah tokoh yang banyak menyebarkan khurafat. Apa itu khurafat? Cerita-cerita yang menakjubkan, cerita-cerita yang di luar jangkauan akal manusia. Namun itu bukan dalil tentang pembenaran suatu perbuatan. Apalagi jika disandingkan dengan karamah. Yang kita yakini karamah itu ada, Allah berikan kepada walinya dengan ketentuan yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yang tidak bisa untuk dilakukan sesuka hati, yang juga tidak bisa untuk diminta, semata-mata itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada orang saleh. Dan ini mirip dengan mukjizat. Bedanya mukjizat Allah berikan kepada siapa? Nabi dan Rasul. Adapun orang-orang saleh Allah berikan karamah. Adapun khurafat ini cerita-cerita mistis ataupun cerita-cerita aneh yang membuat takjub manusia pada umumnya. Nah, jadi ad-Dasuqi adalah tokoh yang dikenal dengan khurafatnya. Ja'a fi hasyiatis Sawi, terdapat di dalam catatan kaki As-Sawi, annahu kana, bahwasanya ad-Dasuqi itu yatakallamu bi jami'il lughat, mampu berbicara dengan berbagai macam bahasa. Ajamiyun wa suryaniyun wa lughatil wahsh wat tayr. Bahasa Ajam non Arab, kemudian bahasa Suryani. Pernah dengar bahasa Suryani? Maqali inna.
Ya, Allah alam bisawab, tidak tahu saya bahasa Suryani itu apa. Namun di sini ternyata sudah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Ya. Jadi kitab ini sebenarnya sudah lama ini ya. Al-muallif sendiri menulisnya ini cetakan kedua 2016. Ya berarti sebelum itu harusnya. Seingat saya kitab ini kitab yang lama. Tidak disebutkan muqaddimah yang ditulis ini tahun berapa. Nah, ala kulli hal bahasa Suryani dan juga bahasa Al-Wahash yaitu binatang buas dan bahasa burung. Jadi Ad-Dasuqi ini menguasai berbagai macam bahasa. Wa annahu sama fil mahdi. Dan Ad-Dasuqi ini juga berpuasa saat ia berada di dalam kandungan. Jadi belum lahir sudah puasa di perut ibunya. Wa ra'al lauhal mahfuz, dan dia juga pernah melihat lauhul mahfuz. Wa anna qadamahu lam tasi'ha ad-dunya, dan bahwasanya kakinya tidak pernah menginjak dunia atau bumi. Berarti jalannya ngawang gitu ya. Wa annahu yanqulu isma muridihi minasyaqawati ila sa'adah, dan dia mampu memindah nama muridnya di dalam catatan takdir yang awalnya itu orang sengsara menjadi orang yang bahagia. Ya. Jadi yang jadi muridnya itu memiliki hak khusus untuk pindah nasib. Di dalam catatan takdir dia ditetapkan orang yang sengsara, tapi karena dia muridnya Dasuqi bisa dipindah takdirnya menjadi orang yang bahagia. Wa anna ad-dunya ju'ilat fi yadihi kal khatam, dan bahwasanya dunia dijadikan di tangannya itu seperti cincin. Wa annahu jawaza sidratal muntaha, dan dia juga mengaku mengklaim pernah melewati sidratal muntaha. Nah ini ya. Maka jelas bagi orang yang beriman dan berakal, wa hadza kalamun batil. Ini ucapan yang batil. La yusaddiquhu illa ghabiyyun jahilun. Tidak ada yang mempercayainya kecuali orang yang amat bodoh, ya, orang yang dungu. Bal huwa kufrun sarahun, bahkan ini merupakan kekufuran yang tegas, yang nyata. Fa kaifa tala 'ala lauhil mahfuz, bagaimana mungkin dia bisa melihat al-lauhil mahfuz alladzi la yattali'u alaihi sayyidul khalqi sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan tokoh utama dari makhluk yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa melihatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui takdirnya, tidak mengetahui catatan Allah Subhanahu wa taala yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Lah ini ada orang yang tahu. Wa kaifa yanqulu darawishahu minasyaqawati ila sa'adah, bagaimana mungkin dia bisa memindahkan nasib murid-muridnya dari sengsara menjadi bahagia. Kalau ada yang percaya, maka dipastikan dia orang yang dungu. Ya. Nah, kullu hadhihi khurafatun, dan semua khurafat ini yahkihal mutasawwifatu, ini seringnya dihikayatkan oleh orang-orang sufi tasawuf, ya, fakhurina, dalam keadaan angkuh, wa madarau annahum fi dhalalim mubin, dan mereka tidak tahu bahwasanya mereka di dalam kesesatan yang nyata. Mereka merasa itu adalah karamah, itu adalah keajaiban dari orang-orang saleh seperti Ad-Dasuqi ini, namun tidak sadar bahwa itu adalah kesesatan yang nyata.
Ihdzar, maka hati-hati, qiraatal kutub, dari membaca kitab-kitab allati tahtawi mithla hadhil khurafat, yang mengandung semisal khurafat-khurafat ini. Lalu al-muallif rahimahullah menyebutkan beberapa contoh kitab yang berbahasa Arab. Minha at-tabaqatul kubra lisya'rani wa khazinatul asrar wa nuzhatul majalis wa rawdul fa'iq wa mukashafatul qulubi lil ghazali wal arais litha'alibi. Ya, ini nama-nama kitab berbahasa Arab yang diwaspadai, patut diwaspadai, ya, agar tidak membaca khurafat-khurafat tersebut. Fakulluha kutubun, maka semua ini adalah kitab-kitab yahrumu tab'uha, yang haram untuk dicetak sebenarnya, wa bai'uha, dan dijual, wa qira'atuha, apalagi dibaca, illa ala wajhil inkar, kecuali dalam bentuk pengingkaran. Artinya kalau kita terpaksa harus menyebutkan atau membaca atau yaitu mengambil cuplikan dari isi kitab, itu wajib untuk dijelaskan ini kemungkaran. Ini contoh nyatanya, ada khurafat yang tertulis di dalam kitab-kitab tersebut, untuk membuktikan bahwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak sekedar ngarang, ya, kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak perlu kita sedikit pun melihat kitab-kitab tersebut. Cukup apa yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, ini sudah jelas, ya. Jadi di dalam majalah At-Tauhid ada pembahasan dengan tema khurafat seputar Ad-Dasuki, dan di antara khurafat-khurafatnya tadi mampu bicara seluruh bahasa. Ya, kalau bahasa manusia oke, kita percaya karena bisa dipelajari. Tapi kalau bahasa Suryani, ya, apa itu bahasa Suryani? Lalu bahasa binatang buas, bahasa burung. Kalau Nabi Sulaiman kita percaya karena ada dalilnya di dalam Al-Quran, dan itu di antara mukjizat beliau, dan beliau adalah seorang nabi, kita percaya. Tapi kalau manusia biasa mengaku mengetahui bahasa-bahasa makhluk selain manusia, maka ini diantara bentuk kemustahilan. Kemudian juga beliau sudah puasa ketika di perut ibunya. Nah, ini kan nggak masuk akal. Sahurnya gimana, bukanya gimana, kan gitu, ya. Lalu apalagi bisa mengakses Lauhil Mahfuz yang dijaga oleh para malaikat. Bahkan Nabi SAW, manusia terbaik umat ini, Rasul terbaik yang pernah Allah utus di muka bumi, tidak tahu apa isi Lauhil Mahfuz. Betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak bisa menyentuhnya kecuali malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada seseorang yang mengaku tahu isi Lauhil Mahfuz, lalu bisa memindahkan daftar nama murid-muridnya dari orang yang sengsara menjadi bahagia, ya. Nah, ini adalah keanehan, ya, khurafat yang wajib untuk kita tidak percayai. Nah, sekarang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mungkin bukan Dasuki, ya, beredar khurafat yang ada yang menceritakan orang-orang saleh memiliki keajaiban-keajaiban, kekuatan-kekuatan, maka ini wajib untuk kita ingkari. Kita beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang paling mengetahui tentang firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling takut kepada Allah, paling bertakwa kepada Allah, dan beliau di dalam kehidupan sehari-harinya normal. Tidak ada kesaktian-kesaktian, keanehan-keanehan. Semua normal. Hanya saja Allah terkadang memberikan pertolongan, bantuan malaikat di perang Badar. Ya, nah, itu malaikat.
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Bukan Nabi SAW tiba-tiba bisa terbang, tiba-tiba Nabi bisa menghilang, tidak. Ya, jadi itu masih sangat masuk akal, apalagi yang Allah kirimkan malaikat. Adapun selain itu semua dari manusia biasa, bukan Nabi dan Rasul, maka tanda tanya besar, ya, bahkan wajib untuk kita dustakan. Taib. Kemudian kita masuk pada bagian berikutnya, bagian yang ke-32. Qala al-muallif rahimahullah, anwa'u syu'abil iman, macam-macam cabang-cabang keimanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 60 sekian cabang. Dalam sebagian riwayat 70 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Maka yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Dalam sebagian riwayat fa'alaha, cabang keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, wal haya'u minal iman, dan rasa malu termasuk bagian dari keimanan. Taib. Kemudian waqad lakhasal hafidhu fil fathi, Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari meringkas ma auradahu Ibnu Hibban, apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hibban biqauli, dengan ucapan beliau rahimahullah, inna hadhihi syu'ab, sesungguhnya cabang-cabang keimanan ini tatafarra'u min a'malil qalbi wa a'malil lisani wa a'malil badan. Ini bercabang dari amalan hati, amalan lisan, dan amalan badan. Ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu mencakup qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, dan keyakinan di dalam hati, wa amalun bil arkan, dan amal dengan anggota badan. Ya, maka cabang keimanan yang 60 sekian ini mencakup 3 hal tersebut. Ada kalanya ucapan dengan lisan, ada kalanya keyakinan di dalam hati, dan ada kalanya amal perbuatan anggota badan. Awalan, yang pertama, fa'amalul qalbi, maka amalan hati yang dimaksud adalah al-mu'taqadat wan niyat, akidah-akidah dan niat-niat. Wahya arba'un wa ishruna khaslah, dan ini ada 24 cabang. Al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah, wa yadkhulu fihi al-imanu bidzatihi wa sifatihi wa tauhidihi bi annahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Ya, iman kepada Allah, dan masuk di dalamnya iman terhadap zat Allah, bahwasanya Allah itu ada. Allah itu bukan sesuatu yang tidak ada, dan Allah juga memiliki sifat-sifat. Dan termasuk di antara cabang iman kepada Allah adalah mentauhidkannya, mengesakannya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian wa'tiqadu hudusi madunahu, masuk di dalam iman kepada Allah pula adalah meyakini selain Allah itu baru. Selain Allah itu baru. Ya, ini isyarat
dari firman Allah Subhanahu wa taala, huwal awwal wal akhir. Allah itu al awwal wal akhir. Allah itu yang maha awal. Laisa qablahu syai'un, tidak ada sesuatu yang mendahului Allah. Ya. Baru setelah itu makhluk-makhluk diciptakan. Ya. Maka selain Allah, mereka adalah makhluk-makhluk yang baru yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang berbarengan atau mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imanu bi malaikatihi, beriman terhadap malaikat-malaikatnya. Ini masih terkait dengan apa? Amalan hati, ya, berupa akidah. Iman kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wal imani bil yaumil akhir. Ya. Iman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan iman terhadap hari-hari akhir. Wa yadkhulu fihi, dan masuk di dalam cakupan iman terhadap hari akhir, as-su'alu fil qabri, yaitu pertanyaan di alam kubur, wa na'imuhu wa adzabuhu, kenikmatan kubur dan azab kubur, siksa kubur, wal ba'tsu wan nusyur, lalu kebangkitan dan manusia yaitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hisabu wal mizanu was siratu wal jannatu wan nar. Ada juga hisab, mizan, timbangan, ada juga as-sirat, jembatan, dan juga surga dan neraka. Ini semua adalah cakupan iman terhadap hari akhir. Kemudian masuk juga di dalam amalan hati. Amalan hati adalah wa mahabbatullah, cinta Allah, wal hubbu wal bughdu fih, demikian pula mencintai dan membenci karena Allah. Mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang juga karena Allah. Wa mahabbatun nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadu ta'zimihi, demikian pula termasuk di dalam amalan hati, termasuk di antara amalan hati adalah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fihi wa i'tiqadu ta'zimihi, dan meyakini pengagungan terhadap beliau. Wa yadkhulu fihi, dan masuk pula di dalamnya as-salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ittiba'u sunnatihi, dan mengikuti sunnah beliau. Demikian pula termasuk amalan hati wal ikhlas, keikhlasan. Wa yadkhulu fihi tarkur riya'i wan nifaq, masuk di dalam keikhlasan adalah meninggalkan riya dan kemunafikan. Wat taubatu wal khaufu, bertaubat, takut, war raja'u wasyukru, ya, war raja'u wasyukru, berharap dan bersyukur. Wal wafa'u was sabru, menepati janji dan bersabar. War ridha bil qada'i wal qadari, ridha terhadap ketentuan dan takdir Allah. Wat tawakkulu, bertawakal. War rahmatu wat tawadu, kasih sayang dan rendah diri. Wa yadkhulu fihi tawqirul kabir, masuk di dalam tawadhu adalah menghormati yang lebih tua. Wa rahmatus saghir, menyayangi yang lebih muda. Wa tarkul kibri wal ujub, meninggalkan sombong dan ujub. Wa tarkul hasadi wal hiqdi wal ghadab, dan meninggalkan hasad, dengki dan marah. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita mau tambahi mungkin masih banyak amalan-amalan hati. Namun di sini setidaknya sudah cukup, bahkan terlalu banyak kalau hanya sekedar menyebutkan contoh. Ya. Karena terkait masalah amalan hati ini banyak sekali. Namun yang disebutkan ini insyaallah sudah cukup. Ya. Termasuk di antara apa? Cabang keimanan yang terkait dengan amalan hati.
Tsaniyan yang kedua, wa a'malul lisan. Di antara cabang-cabang keimanan itu ada amalan lisan, yaitu ucapan. Wa tashtamilu ala sab'i khisalin, dan ini mencakup 7 cabang atau 7 perangai, yaitu at-talaffudzu bit-tauhid, melafazkan kalimat tauhid, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ya, bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sembari dilafadzkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Demikian pula amalan lisan adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, wa ta'allumul ilmi wa ta'limuhu, belajar dan mengajarkan ilmu agama. Ini termasuk amalan lisan. Ya, kalau belajar ya bertanya, meminta penjelasan, ini termasuk di antara amalan lisan. Adapun bagi yang mengajarkan ilmu ya ketika berceramah, berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Allah beserta penjelasannya, hadis-hadis Rasulullah SAW beserta penjelasannya. Ini termasuk di antara amalan lisan yang masuk di dalam cabang keimanan. Wa du'a wa dzikru, demikian pula berdoa dan berzikir. Ya, ini termasuk di antara amalan lisan. Wa yadkhulu fihi al-istighfar wa tasbih, dan masuk di dalamnya istighfar. Ya, mengucapkan astaghfirullah atau Allahumma gfirli, Rabbi gfirli, ini termasuk di antara amalan lisan. Wa tasbih, dan juga mengucapkan subhanallah. Zikir, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wajtinabul lagwi, dan menghindari atau menjauhi hal yang sia-sia, senda gurau. Nah, ini termasuk di antara amalan lisan. Kemudian tsaniyan atau salisan yang ketiga, wa a'malul badan. Di antara cabang keimanan itu berupa amal perbuatan yang dilakukan oleh badan. Wa tashtamilu ala 38 khoslah, dan ini yang paling banyak yang disebutkan contoh-contohnya. Ada berapa? 38. Ya. Al-alif yang pertama, minha ma yata'allaqu bil a'yan, amal anggota badan yang terkait dengan individu, orang per orang. Wa hiya 15 khoslah, ada 15 cabang. Ini bukan batasan ya, ini hanya sekedar contoh bahwa amalan-amalan ini termasuk di antara bagian dari cabang keimanan yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada 15, di antaranya at-tatahhuru hissan wa hukman, yaitu bersuci baik secara lahiriah maupun secara hukumnya. Wa yadkhulu fihi ijtinabun najasat, masuk di dalam bersuci adalah menjauhi najis. Wa satrul aurah, menutup aurat. Was salatu fardhan wa nafla, mendirikan salat baik yang fardu wajib ataupun yang nafl sunnah. Waz zakatu kadzalik, demikian pula zakat, ini termasuk amalan anggota badan. Itu karena ada upaya mengeluarkan harta yang kita miliki. Wa faqqur riqab, membebaskan budak. Wal jud, yaitu dermawan. Wa yadkhulu fihi it'amut ta'am, masuk di dalam kedermawanan adalah memberi makan. Wa ikramud dhaif, memuliakan tamu. Wasiyamu fardan wa nafla, demikian pula amal anggota badan adalah puasa yang wajib maupun yang sunnah. Wal i'tikaf wal timasu lailatul qadar, i'tikaf kemudian mencari malam lailatul qadar. Wal hajj wal umratu wat tawaf kadzalik, haji umrah demikian pula dengan tawaf. Ya.
Wal firaru biddin, demikian pula termasuk di antara amal anggota badan lari untuk mempertahankan agama. Ya. Jadi perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada orang lari karena khawatir nyawanya terancam, karena khawatir agama dan nyawanya terancam, maka ini justru termasuk bagian dari amal perbuatan di antara cabang keimanan. Ya, beda dengan al-firaru yaumaz zahf, lari di medan perang, beda lagi. Karena kalau di medan perang sudah dikumandangkan jihad, maka tidak ada kata mundur kecuali untuk bersiasat. Ya, kecuali untuk bersiasat. Tetapi kalau diserang tiba-tiba, tidak ada persiapan, kalau kita melawan, bisa dipastikan nyawa kita hilang dan agama kita akan menjadi padam, maka kita boleh untuk lari menyelamatkan nyawa dan agama, sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dahulu berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Nah, kemudian wa yadkhulu fihi, masuk di dalam lari untuk mempertahankan agama adalah al-hijratu min dari syirki ila daril iman, berhijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri keimanan. Wal wafa'u bin nazar, menunaikan nazar, termasuk di antara yaitu amal perbuatan anggota badan. Wat taharri fil aiman, berhati-hati di dalam bersumpah. Bi an yakunal halifu indal hajah, yaitu dengan cara bersumpah sesuai dengan hajat, kebutuhan. Karena ada larangan sering-sering bersumpah. Wa adaul kafarati, menunaikan kafarah, misal kafaratil yamin wa kafaratil jima'i fi nahari Ramadan. Ya, kalau seseorang itu melanggar sumpah atau melanggar aturan tidak boleh jima di siang hari bulan Ramadan bagi yang berpuasa, itu ada kafarahnya, ada dendanya. Dan orang yang membayar kafarah termasuk di antara yang mengamalkan rukun atau cabang keimanan. Itu yang pertama ya. Alba, yang kedua, wa minha ma yata'allaqu bil atba. Dan di antara amal perbuatan yang termasuk bagian cabang keimanan yang terkait dengan al-atba, yaitu hal-hal yang mengikuti, maksudnya hawa nafsu. Ya. Wahya sittu khisal, dan ini ada 6 cabang. At-ta'afufu bin nikah, menjaga kesucian diri dengan nikah. Wal qiyamu bi huquqi al-'iyal, kemudian menjaga hak-hak keluarga. Wa birrul walidain, berbakti pada orang tua. Wa yadkhulu fihi ijtinabul 'uquq, masuk di dalamnya menjauhi kedurhakaan. Wa tarbiyatul aulad, mendidik anak. Wasilatur rahim, menyambung tali kekerabatan. Wa ta'atus sadati fi ghairi maksiatillah, mentaati as-sadah. Di situ kalau nggak salah diartikan pemimpin ya. Ya, penguasa ya. Wallahu a'lam bishawab, yang ana lihat ini terkait dengan keluarga, terkait dengan kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, maka Allah alam yang lebih tepat kemungkinan mentaati majikan atau tuan kalau dia seorang apa? Budak. Karena setelahnya fi ghairil maksiyah, dalam perkara yang bukan maksiat, budak wajib taat kepada tuannya selama tidak diperintah untuk maksiat. Warifqu bil abid, dan sebaliknya, seorang majikan dan tuan harus lemah lembut kepada budaknya. Jadi yang kedua ini ma yata'allaqu bil atba,
mungkin lebih tepat hal yang berkaitan dengan keluarga, ya. Hal yang berkaitan dengan keluarga. Nah, kemudian jim yang terakhir, yang ketiga, wa minha, dan di antara cabang keimanan yang berkaitan dengan amal perbuatan, ma yata'allaqu bil 'ammah, yang berkaitan dengan masyarakat umum, wa hiya sab'a asyrata khaslah, dan ini ada 17 cabang. Ada 17 cabang. Al-qiyamu bil imarati ma'al adl, bagi seorang pemimpin nih, maka dia wajib menjalankan pemerintahan dengan adil. Wa mutaba'atul jamaah, wajib mengikuti jamaah, tidak boleh memisahkan diri dari jamaah. Wa ta'atu ulil amri, bagi rakyat wajib mentaati pemerintah. Wa hum hukamul muslimin idza lam ya'muru bi ma'siyah, yaitu mereka pemimpin kaum muslimin selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Wal islahu bainan nas, demikian pula memperbaiki hubungan antar manusia. Wa yadkhulu fihi, masuk di dalamnya qitalul khawarij, memerangi orang-orang khawarij. Wa humul ladzina yakfurun atau yukaffirunal muslima birtikabil kabair, yaitu mereka yang mengkafirkan, yaitu seorang muslim karena melakukan dosa besar. Demikian pula memerangi al-bughah, yaitu para pemberontak. Ya. Apa bedanya al-khawarij dengan al-bughah? Jadi termasuk di antara cabang keimanan terkait dengan amal perbuatan yang itu hubungannya dengan masyarakat secara umum adalah memperbaiki hubungan antara manusia, mencakup memerangi khawarij dan memerangi al-bughat, yaitu pemberontak. Apa bedanya? Bedanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau al-khawarij itu terkait dengan keyakinan, terkait dengan pemikiran, ya, terkait dengan apa? Pemikiran, mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan pelaku dosa besar, sehingga mereka keluar dari ketaatan terhadap pemimpin yang sah. Adapun al-bughat, para pemberontak, bisa jadi mereka tidak mengkafirkan pemimpin, bisa jadi mereka tidak mengkafirkan pelaku dosa besar, bisa jadi mereka meyakini keislaman sahabat-sahabat, kawan-kawan yang lainnya, tetapi karena haus kekuasaan, karena dia tidak suka dengan rajanya, meskipun tidak mengkafirkan rajanya, maka dia melakukan kudeta pemberontakan. Ya, maka termasuk di antara bentuk keimanan yang dilakukan dengan anggota badan kita, jika memiliki kewenangan atau jika diseru oleh pemimpin kaum muslimin untuk memerangi para pemberontak, kita melakukannya. Kemudian wal muawanatu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa yadkhulu fihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, masuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar itu bisa masuk pada dua bagian cabang keimanan. Bisa masuk di dalam lisan, amalan lisan, bisa masuk di dalam amalan perbuatan, bahkan juga bisa masuk di dalam amalan hati. Ya, makanya yang disebutkan oleh al-mu'allif di sini itu bukan pembatasan. Jadi amalan lisan hanya ini, amalan hati hanya ini, amalan anggota badan hanya ini, tidak. Ini hanya sekedar contoh mungkin yang terlintas di dalam benak. Wallahu alam, ini menukil dari penjelasan Imam Ibnu Hibban ya tadi.
Jadi Ibnu Hajar menukil atau meringkas apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi kayaknya ini penjelasannya Imam Ibnu Hibban ketika menerangkan hadis tentang cabang-cabang keimanan. Yang secara global yang namanya keimanan itu mencakup 3 perkara, yaitu ucapan, keyakinan, dan amal perbuatan. Ya. Keyakinan dulu sudah kita bahas, ada berapa tadi? 24 cabang. Dan itu sekali lagi bukan semuanya, tidak semuanya. Masih ada beberapa yang kalau mau kita tambahkan bisa. Kemudian yang kedua cabang keimanan berupa amalan lisan. Ini sedikit hanya 7. Ya. Coba perhatikan, apakah bagian keimanan dengan ucapan itu hanya 7 saja? Kalau kita perhatikan, coba kita ulang lagi ya. Bersyahadat jelas termasuk di antara keimanan. Kemudian membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian belajar, bertanya kepada ulama, kepada ahli ilmu. Kemudian mengajar, ya, menyampaikan dakwah, kemudian berdoa, berzikir, istighfar, bertasbih, tambah lagi bertahmid, bertakbir, dan lain sebagainya. Ada lagi kira-kira apa yang kita ucapkan dan termasuk di antara keimanan? Apa kira-kira? Bagaimana? Azan, sahih. Ya, muazin itu emang kalau dia azan nggak dapat pahala. Hah? Dapat pahala. Jadi adzan termasuk di antara bagian keimanan. Apalagi ucapan-ucapan yang kalau kita bersolawat, ada nggak solawat di sini? Hah? Solawat masuk di dalam keyakinan ya. Solawat termasuk di dalam, bahkan masuk dalam keyakinan. Ya, wa mahabbatun Nabi SAW wa i'tiqadu ta'zimihi. Di antara cabang keimanan dalam masalah keyakinan mencintai Nabi dan meyakini pengagungan terhadap Nabi. Masuk di dalamnya sholawat. Nah ini bahkan sholawat masuk di dalam cabang iman berupa keyakinan. Karena orang yang bersolawat itu meyakini bahwa Nabi SAW adalah patut untuk diagungkan, patut untuk dipuji. Dengan cara apa? Bersolawat. Ya. Nah, padahal sholawat itu apa? Di antara ucapan. Nah demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam amalan anggota badan. Ini salah satu bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal amar ma'ruf nahi mungkar itu ada 3 tingkatan sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Ini termasuk cabang keimanan berupa apa ini? Amal perbuatan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya maka rubahlah dengan lisannya. Masuk cabang keimanan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau tidak mampu merubah kemungkaran dengan lisan maka rubahlah dengan hatinya. Nah ini adalah cabang keimanan yang terkait dengan amalan hati. Wa dzalika adhaful iman, meskipun itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya, jadi kalau kita mau menambahkan ya masukkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam 3 cabang keimanan ini. Masuk dalam keyakinan hati, masuk dalam lisan, masuk dalam anggota perbuatan. Baik, kita lanjutkan. Wa iqamatul hudud, di antara yaitu cabang keimanan berupa amalan anggota badan dan perbuatan menegakkan hukum had, yaitu hukum yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya terkait dengan dosa-dosa ataupun kejahatan-kejahatan. Seperti minum khamar itu hukumannya adalah dicambuk,
kemudian mencuri hukumannya adalah potong tangan, termasuk kisos itu adalah hukum had, ya, hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dikembalikan kebijakannya kepada pemimpin kaum muslimin, itu namanya hukum apa? Ada yang tahu? Kalau hukum had, hukum yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, ada di dalam Quran maupun hadis. Adapun selain itu, ketika pemimpin kaum muslimin menerapkan hukuman tertentu bagi pelaku kejahatan tertentu yang tidak ada keterangannya di dalam nas Quran maupun sunnah, itu namanya hukum apa? Hukum takzir. Hukum takzir. Ya, misalnya seorang pemimpin menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar aturan lalu lintas. Nah, dikasih hukum apa? Denda misalkan, atau masuk penjara misalkan. Itu enggak ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Ya. Tapi termasuk di antara penerapan hukum yang terkait dengan iman yang berhubungan dengan anggota badan, ya. Kemudian wal jihad, berjihad termasuk di antara keimanan yang berkaitan dengan anggota badan. Wa minhu al murabatatu wa adaul amanah, di antaranya al murabatah yaitu ribat, menjaga wilayah kaum muslimin, kemudian menunaikan amanah. Wa minhu adaul khumus, dan di antaranya menunaikan al khumus, yaitu pembagian ghanimah rampasan perang sebanyak 1/5. Wal qardu ma'a wafaihi, kemudian juga di antara cakupan dari cabang keimanan berupa anggota badan adalah hutang dan membayarnya. Ya, perhatikan, hutang dan membayar hutang itu termasuk bagian dari cabang keimanan. Orang yang tidak membayar hutang berarti keimanannya berkurang, atau ini bisa mengurangi keimanan, jadi jangan diremehkan. Ya. Wa ikramul jar, memuliakan tetangga. Wa husnul muamalah, bermuamalah yang baik. Wa yadkhulu fihi jam'ul mali min hillihi, dan masuk di dalamnya mengumpulkan harta dari yang halal, maksudnya mencari nafkah dengan cara yang halal. Ini termasuk bagian dari keimanan terkait dengan amal perbuatan. Wa infaquhu fi haqqihi, dan menginfakkan di haknya yang sesuai dengan haknya. Wa yadkhulu fihi tarkut tabziri wal israf, masuk di dalamnya pula meninggalkan hal-hal yang mubazir dan yang berlebihan. Waraddus salam, kemudian juga menjawab salam. Wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin ketika orang yang bersin itu mengucapkan apa? Alhamdulillah. Tashmitnya itu yang mana? Yarhamukallah, itu tashmitnya. Ya. Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah. Kalau salah seorang di antara kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Wa yaqulu sahibuhu yarhamukallah, dan ucapkanlah orang yang mendengarnya yarhamukallah. Itu yang dimaksud dengan tashmit al-atis, mendoakan rahmat bagi orang yang bersin. Wa kaffud dharar anin nas, menahan madarat dari manusia, mencegah madarat dari manusia, ya, tidak mengganggu manusia. Ini termasuk di antara cabang keimanan. Perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tidak berbuat apa-apa sama sekali, tapi niatnya agar tidak mengganggu orang. Ini termasuk di antara cabang keimanan berupa amal perbuatan. Ya. Cabang keimanan berupa amal perbuatan.
Dan ini memang panjang dijelaskan oleh para ulama kita di dalam masalah usul. Halitarku fi'lun, apakah meninggalkan sesuatu itu masuk perbuatan? Ya, mereka berdebat panjang di sana. Yang kesimpulannya di antara para ulama mengatakan bahwa meninggalkan sesuatu itu termasuk perbuatan. Ya, meninggalkan sesuatu karena Allah termasuk amal perbuatan. Nah, di antaranya ini orang yang tidak mengganggu manusia, maka dia termasuk di antara orang yang beramal soleh. Dia mampu mengganggu orang, tapi dia tinggalkan, dia tahan. Nah, ini termasuk di antara cabang keimanan berupa anggota perbuatan. Wajtinabul lahwi, kemudian menjauhi hal yang sia-sia senda gurau, wa imatatul adza 'anit thariq, dan menjauh atau menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara contoh-contoh tentang cabang-cabang keimanan. Kalau kita jumlahkan, ini lebih dari 60 sekian ya. Coba berapa tadi? 24. Ya, cabang keimanan amalan hati 24. Cabang keimanan lisan 7, cabang keimanan badan ada 38. Ya. Berapa itu? Amalan hati tadi 24, 67 ditambah yang 17 tadi 17. Amal perbuatan yang terkait dengan masyarakat umum tadi itulah. Oh, tambah lagi ada 15 yang terkait dengan individu. Wah, banyak ini ya. Berarti ini bukan perincian bahwa cabang keimanan itu 60 atau 70 sekian ya. Itu hanya sebagian saja. Karena kalau kita jumlahkan amalan-amalan ini, baik lisan, hati ataupun perbuatan, lebih dari 60, bahkan mungkin sampai 80 lebih ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah, kemudian yang terakhir, wa hadzal haditsul mutaqaddim. Hadis yang terdahulu, yaitu hadis yang dibahas di awal pembahasan cabang keimanan. Iman itu ada 60 atau 70 sekian cabang. Ya, yadullu, menunjukkan ala anna tauhida, bahwasanya tauhid huwa kalimatu la ilaha illallah, yang merupakan kalimat la ilaha illallah a'la maratibil imani wa afdaluha, tingkat tertinggi dari cabang keimanan dan yang paling utama. Karena apa, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah? Dengan sebab syahadat saja bisa merubah status seseorang. Sebelum kita berbicara tentang hatinya dan berbicara tentang amal perbuatannya, sekedar mengucapkan syahadat saja ini sudah merupakan hal yang sangat besar. Tidakkah kita mengingat kisah Nabi SAW menjelang kematian paman beliau Abu Talib? Apa yang diminta oleh Rasulullah SAW? Ya, la ilaha illallah diapakan? Diucapkan. Ya ammi, kul la ilaha illallah kalimatan uhaju bika indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Ya, Nabi SAW tidak yakini, amalkan, tapi ucapkan la ilaha illallah. Karena ini adalah sebuah kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah nanti di hari kiamat, bahwa engkau telah menjadi seorang muslim. Tapi nyatanya pamannya tidak mau mengucapkan. Akhirnya apa? Dia berada di neraka. Ya. Makanya dari sekian banyak cabang keimanan, Nabi SAW menyebutkan fa'alaha qawlu la ilaha illallah. Di pintu pertama kita masuk Islam. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah. Fa'alad du'at, maka bagi para dai, para juru dakwah, an yabda'u bil a'la thummal adna, hendaknya mereka memulai
yang paling tinggi terlebih dahulu di dalam dakwahnya, kemudian yang bawahnya. Wabil asasi qabla al-bina, mulailah dakwah itu dari pondasi sebelum bangunannya. Wabil ahammi fal muhim, mulailah dari yang paling penting kemudian yang terpenting setelahnya. Lianna at-tauhid huwa alladhi jama'a al-ummata al-arabiyyata wal-a'jamiyyata 'ala al-islam. Karena tauhid yang mengumpulkan umat baik bangsa Arab maupun bangsa non-Arab di atas Islam. Tidak ada yang lebih menyatukan umat manusia melebihi tauhid, ya. Wa kawwana minhum ad-daulatal muslimata daulatat tauhid, dan dengan tauhid pula lah terbentuk daulah pemerintahan muslim, ya, pemerintahan Islam, yaitu pemerintahan yang berasaskan at-tauhid, ya. Wallahu taala alam shawab. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi panjang pembahasan macam-macam cabang keimanan itu didominasi oleh contoh, ya. Contoh-contoh amal-amal perbuatan, amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan yang ditutup dengan masalah pentingnya tauhid. Ya, dari sekian banyak cabang keimanan, tetap yang paling utama, yang paling tinggi adalah tauhid. Maka mulailah dakwah dengan at-tauhid. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan bagian berikutnya yang ke-33, asbabu hudusil masaib wa izalatuha. Sebab timbulnya musibah dan bagaimana cara menghilangkannya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang tanyakan, tafadhal silakan. Ya. Amin. Baik. Apakah amalan hati juga termasuk mencintai dan membenci karena Allah? Siapa yang bisa jawab dapat teh. Termasuk enggak? Tahu dari mana? Tahu dari mana? Hah? Tahu dari mana? Hah? Dari hatinya tadi. Mencintai dan membenci karena Allah termasuk di antara cabang keimanan. Gitu pertanyaannya. Iya. Apakah termasuk cabang keimanan amalan hati? Jawabannya iya, termasuk. Tahu dari mana? Hah? Jawab sendiri berarti. Di kita belum ada. Nah, kita kamu mau coba gimana yang ada enggak? Tadi dibaca loh. Iya, sama kan, cinta dan benci. Termasuk bagian loh. Gimana? Coba dibacakan. Cinta kepada Allah. Iya. Sahih, betul. Baik, yang perlu kita pahami, pembahasan kita terkait dengan amalan apa ini? Hati, ya kan?
Jadi muncul dari hati. Kebencian terhadap pelaku maksiat. Bisa nggak kita pahami? Kita gambarkan benci terhadap ahli maksiat. Gimana konkretnya? Ini yang saya pahami kan misalkan Enggak, pelaku maksiat dulu. Coba pelaku maksiat. pelaku maksiat memang kita benci kemaksiatannya. Nah, kepada orangnya itu kita juga kan tentu harus bisa membedakan antara ya kita juga harus menjaga hati untuk tetap mencintai orang iman dan kita harus membenci kemaksiatannya itu. Itu betul. Tinggal di membenci orangnya atau membenci kemaksiatannya itu. Dua-duanya. Karena dia bermaksiat, kita membencinya. Ya. Dan kebencian itu ada di dalam hati. Adapun muamalah terkait dengan perbuatan, ya kita harus berlaku adil. Kalau orang itu nggak ganggu kita, orang itu tidak istilahnya menyakiti kita, ya kita perlakukan apa adanya. Tapi karena dia peminum khamr, saya nggak suka dia. Karena dia penjudi, saya nggak suka. Konkretnya ya kan seperti itu. Dengan sebab tidak suka maka kita menghindar, maka kita berusaha untuk nggak ketemu. Benar nggak itu? Kalau kita nggak suka sama orang kan seperti itu, malas ketemu, menghindari. Ya cuman karena apa ini? Kalau karena masalah pribadi ya berarti ini urusan hati, masalah pribadi. Tapi karena dia ahli maksiat, nah itu yang dibenarkan. Iya. Iya. Sebatas itu loh ya. Kita nggak suka karena kemaksiatannya. Jadi kita merasa ya tidak nyaman kalau ketemu, apalagi berlama-lama. Kalaupun harus ketemu ya sewajarnya, setelah itu kita menghindar, menjauh, kan nggak ada masalah. Nah demikian pula ahli bid'ah. Ya terkait dengan apa? Kebencian hati kita. Namun bukan berarti kita memboikot secara total. Ini kan keliru juga. Sesuai dengan kadar kebid'ahannya. Apalagi ketika dia melakukan perbuatan bid'ah, maka kita jelas-jelas apa? Menampakkan kebencian misalkan. Kalau bisa dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Sama seperti pelaku maksiat, ketika dia sedang tidak minum, mungkin kita lebih agak santai, meskipun nggak suka tetap. Apalagi ketika dia minum, ketika dia judi, ketika dia melakukan maksiat di hadapan kita, maka menjadi hak kita untuk menjauhi dan membencinya, terlepas dari perbuatan kita. Apakah kita melakukan ya istilahnya membubarkan ya, apakah kita menghentikan, nah itu beda masalah, beda permasalahan. Tapi dalam masalah hati wajib kita membencinya sesuai dengan kadar kebid'ahannya. Yang bid'ahnya berat wajib untuk kebencian itu berat, yang bid'ahnya ringan dia ringan. Tapi selama dia masih muslim, dia punya hak untuk kita perlakukan sebagaimana saudara muslim. Kalau bertemu ya salam, kalau sakit ya dijenguk. Apakah tidak bertentangan? Orang kita benci kok kita jenguk? Gimana ini Pak? Tidak bertentangan. Kebencian tetap kebencian, tetapi tuntunan di dalam Islam ada saudara yang sakit kita jenguk, ya ini karena perintah agama, kan bisa kita gabungkan ini. Itu justru menunjukkan kita tunduk di dalam Islam, tunduk dengan syariat Islam. Beda dengan apa? Kalau kita sudah terkait dengan masalah hati, kita membenci seseorang itu nggak jelas kebenciannya karena apa. Akhirnya apa? Ya kita nggak pernah salam,
Sakit nggak dijenguk, ada yang meninggal nggak takziah. Kenapa kak seneng aku mbek wong iku? Nah, ini masalah hati kalau ini. Entah ada konflik pribadi atau tidak. Ya, harusnya nggak seperti itu. Wong kebencian didasari oleh kebid'ahan dan kemaksiatan aja nggak boleh sampai offside seperti itu. Tetap kita benci, tetapi karena dia punya hak sebagai saudara muslim, ya kita yang ngalah, hawa nafsu kita ngalah. Jadi gak seneng aku, dia itu ahli maksiat, tapi dia masih muslim ya, butuh pertolongan, ya dibantu. Kan nggak bertentangan Pak ya, tidak bertentangan. Dia harus bisa mengatur bagaimana praktek membenci dan praktek. Membenci itu hati, ya. Membenci itu hati, mencintai juga hati. Betul. Dan itu bisa kita bagi kok itu. Bisa kita bagi. Ya. Orang ini ada sisi yang saya sukai, ada sisi yang enggak saya sukai. Bisa diterima kan? Yang enggak saya sukai dia pelaku maksiat. Yang saya sukai dia masih Islam. Ya. Iya, selama dia masih muslim, dia punya hak untuk kita cintai. Tapi sebesar apa kecintaannya dan sebesar apa kebenciannya tergantung. Kalau kemaksiatannya berat, kebid'ahannya berat, maka dominan bencinya, cintanya sedikit. Meskipun hanya sedikit tapi masih ada kecintaan. Itu masih muslim Ustaz? Ya kita bicara muslim kan? Kalau juga lebih dalamnya juga membawa dia ke akidah yang berbeda, itu masih muslim Pak? Akidah yang berbeda ini sampai menjadikan dia kafir atau tidak? Hati-hati di dalam mengkafirkan. Iya dia syirik, tapi dia dalam keadaan menyadari, tahu, sudah didakwahi, ditegakkan hujah atau belum? Nah, ini pembahasan yang tersendiri ya. Intinya mengkafirkan orang itu pembahasan tersendiri. Ya. Selama kita tidak yakin atas kekufurannya, maka kita hukumi secara asal dia masih muslim. Pak Fulan itu muslim atau enggak loh? Setahu saya dia KTP-nya muslim, tapi kok begini, iya ragu-ragu. Nah, ragu-ragu jangan dijadikan dasar untuk mengkafirkannya. Kecuali kita punya keyakinan bulat dia musyrik, dia murtad, nah, silakan Anda perlakukan dia layaknya non muslim. Tapi tanggung jawab dengan sikap Anda, yaitu mengkafirkan orang tersebut. Ya. Dengan dasar apa? Apakah karena hujah yang kita sampaikan dan dia sudah betul-betul faham, atau kita hanya menerka-nerka, kita hanya menduga-duga, barangkali dia tidak tahu sehingga butuh dikasih tahu. Nah, ini masalah yang berbeda ya. Yang kita bahas itu seorang yang masih muslim, Islamnya tidak batal, maka kita perlakukan sebagai orang muslim. Yang lainnya, adapun kemaksiatannya, kebid'ahannya, kita benci sesuai dengan kadarnya. Wallahu a'lam. Ada lagi yang sampaikan? Cukup, baik. Jika tidak ada, kita akhiri. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.